Halo teman-teman, apa kabar? Sehat selalu dan tetap semangat. Saya akan mereview pertandingan dini hari ya yang melibatkan Setan Merah MU saat menjamu Burnley di Old Trafford. Pasukan Ralf Rangnick mencetak kemenangan 3-1 di hadapan publik di Theatre of Dreams ya, dengan gol dari Scott McTominay, gol bunuh diri dari Ben Mee ya di Burnley, dan juga ditutup oleh CR7 Cristiano Ronaldo. Ada gol balasan dari Aaron Lennon di pihak Burnley. 3 poin ini dirasakan sangat penting bagi Rangnick. Artinya kombinasi dia dengan Michael Carrick ya dalam 6 pertandingan terakhir sebelum menutup tahun ini itu cukup bagus ya. Mereka bisa meraih 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Carrick memulai itu dengan menahan imbang Chelsea 1-1 di Stamford Bridge, kemudian di Old Trafford menang 3-2 atas The Gunners Arsenal. Kemudian Carrick keluar mundur dan akhirnya Rangnick masuk ya setelah ada 6 bulan yang diberikan oleh manajemen MU. Rangnick memulai itu dengan mengalahkan Crystal Palace 1-0 di Old Trafford. Kemudian mereka di Carrow Road bisa mengalahkan Norwich dengan 1-0 sebelum mereka ditahan imbang 1-1 di St. James Park oleh Newcastle dan kembali ke Old Trafford dengan kemenangan 3-1 atas Burnley. 14 poin diraih kombinasi antara Carrick dan Rangnick ini ya, yang membuat mereka tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Ini 10 poin lebih baik, 10 poin lebih bagus dibandingkan dengan 6 pertandingan terakhir yang dilalui ya oleh pelatih yang kemudian dipecat oleh Gunnar Solskjaer. Oleh melewati 6 pertandingan terakhir bersama MU itu dengan rekor yang buruk. 1 menang, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Jadi saya katakan di awal berarti ada 10 angka, 10 poin di atas Ole yang dilakukan oleh Michael Carrick bersama dengan Rangnick. Dan kalau bicara soal Rangnick, ini sudah 4 pertandingan, Rangnick bisa melaluinya dengan 10 poin ya untuk dia sendiri karena ada 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Ini memang baru pertandingan yang masih sedikit, baru 4 pertandingan. Belum bisa dijadikan sebuah jaminan, ukuran untuk seorang Rangnick bersama dengan MU. Ya, kita juga belum bisa melihat apa yang dia bawa dengan gegenpressingnya, masih terlalu dini ya. Tapi setidaknya Rangnick itu datang untuk menyelesaikan akhir tahun 2021 ini sebelum menatap di 2022 bersama dengan MU, dia tidak terkalahkan. Oke lah, lumayan lah ya. Memang belum teruji nanti di tahun 2022 di mana MU akan terlibat dalam pertandingan-pertandingan berat tentunya. Tapi kalau kita melihat di perjalanan awal ini sudah oke. 31 poin sekarang membuat MU ada di posisi ke-6 ya, melangkahi Tottenham Hotspur. Walaupun Tottenham masih punya tabungan 2 pertandingan. MU masih ada 1 pertandingan. Menyamai posisi dari West Ham United yang ada di peringkat ke-5. Hanya 4 poin di belakang The Gunners Arsenal. Perlahan tapi pasti Red Devils, Setan Merah ini mulai merangkak, naik mendekati. Sekarang sudah ada di zona Eropa untuk bisa melihat kemungkinan mereka menyelinap masuk di zona Liga Champions. Paling tidak bertarung untuk meraih posisi keempat. Karena 3 posisi atas ini agak sulit dengan City, Chelsea, dan Liverpool. Itu yang saya lihat bahwa pergerakan Rangnick cukup baik. Tinggal bagaimana dia menjaga ya konsistensi ya permainan yang stabil dari MU ketika masuk di tahun yang baru. Itu yang akan nantinya kita nantikan. Pendukung MU harus bisa melihat. Kalau melihat kemarin juga melawan Burnley, oke lah ya. Banyak hal-hal yang positif yang bisa diambil. Mereka bisa melepaskan 18 percobaan menembak, ada 6 on target, penguasaan bola di atas, semua. Dari semua statistik, semua aspek MU itu unggul. Ada kegairahan baru lagi. Kemudian Rangnick coba memainkan 2 fullback kesayangan Ole ya. Ada Luke Shaw di kiri dan juga ada Aaron Wan-Bissaka. Mereka bahkan tidak digantikan ya. Telles dan Dalot itu ada di cadangan. Walaupun Dalot itu masuk di babak kedua juga ya. Ini tidak masalah bagi Rangnick, dia mencoba-coba semuanya dan ternyata Luke Shaw bisa memberikan suatu kontribusi yang bagus.
Bahkan di menit kelima ketika pertandingan baru dimulai, dia sudah memberikan passing yang bagus sekali kepada Cristiano Ronaldo, yang ditembak oleh Ronaldo, itu bola melayang. Sayang sekali, suatu passing umpan yang sangat baik, sangat terukur ya oleh seorang Luke Shaw. Gol pertama dari MU, ada kombinasi yang terjadi di sana, tapi Ronaldo yang mengontrol agak lepas sedikit dan bola disambar oleh Scott McTominay. Gol pertama McTominay. Artinya ini sudah cukup lama, 28 pertandingan yang dilalui anak muda ini, dan terakhir pada Februari lalu dia mencetak gol itu melawan Everton, dan sekarang dia mencetak gol kembali. Scott McTominay saya pikir pemain yang sangat baik, sangat mobile untuk pertandingan melawan Burnley kemarin. Bagus permainan dia, ya, untuk bisa ada bersama dengan Nemanja Matic. Fred di bangku cadangan. Dan yang menarik juga bahwa tanpa Bruno Fernandes, memang tidak ada di bench, dan tanpa Rashford, ya, MU bisa memenangkan pertandingan. Rangnick juga berani untuk bisa menarik keluar Cristiano Ronaldo, walaupun terjadi di menit 90 plus 2 atau plus 3 ya, digantikan oleh Fred yang masuk di babak kedua. Tapi satu hal yang sangat baik bahwa dia juga bisa mengubah formasi timnya dengan bagus sekali. Ada Eric Bailly di belakang berpasangan dengan Maguire, di samping Wan-Bissaka dan Luke Shaw tentunya. Ya, walaupun juga di babak kedua bagaimana Eric Bailly diganti oleh Varane. Tidak mengapa, tapi Rangnick sudah melakukan hal yang baik. Di tengah juga kombinasi tidak ada Fred lagi, ada Nemanja Matic bersama dengan McTominay. Bahkan Tominay ini tampil jauh lebih bagus, didorong agak ke depan dengan Matic lebih sebagai DM. Ini berjalan dengan oke. Ya, kemudian kita bisa melihat bagaimana gol ketiga Ronaldo ya, yang terjadi setelah ada gol kedua dengan Sancho bisa bekerja sama dengan Luke Shaw dari sisi kiri, dan memang ada gol bunuh diri. Bagaimana suatu crossing tembakan dari Sancho itu coba diblok oleh Ben Mee dan akhirnya mengarah masuk ke gawang sendiri. Tapi saya melihat gol ketiga dari MU diawali dengan tembakan yang luar biasa dari Scott McTominay dari daerah tengah. Ya, bola kemudian membentur, ada Mistar di sana, dan kemudian disambar oleh Cristiano Ronaldo menjadikan gol. Luar biasa bagaimana. Di depan juga coba dengan ada Greenwood yang bermain lebih awal. Tidak menampilkan Rashford sama sekali, bahkan ada duduk di bangku cadangan. Ini satu percobaan yang sangat bagus. Kombinasi antara Edinson Cavani di depan bersama dengan CR7 juga mulai dicoba terus oleh Rangnick ini. Ini duet ini yang akan diandalkan. Siapa tahu akan diandalkan terus di 2022. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi yang penting sekarang Cavani selalu berada di depan setelah menyelamatkan MU dari kekalahan menghadapi Newcastle United yang berakhir imbang 1-1. Oke, sampai di sini kita bisa melihat Ronaldo ya. Sejauh ini sudah keterlibatan dia bersama dengan MU sudah 11 gol yang ditampilkan. 8 gol dan 3 assist. Jadi terlibat dalam 11 kali gol dia ya, dengan 8 gol. Sudah cukup untuk bisa ada di atas bersaing. Memang masih jauh dengan Salah, tapi perlahan juga tapi pasti Ronaldo ini sudah bisa membuat gol di atas 7 gol cukup. Jadi Liga Champions juga dia membuat gol-gol yang bagus. Bahkan mungkin ada 5-6 gol ya. Jadi ini tetap akan dipakai oleh Rangnick. Ronaldo itu dalam usia 36 tahun dia tetap gacor untuk bisa berada di depan. Nah, satu juga yang menarik dari Burnley. Ya, kalau kita bisa melihat, Burnley ini kasihan sekali ya, tim yang sudah terpuruk di bawah, 11 poin, satu angka di atas Norwich. Bayang-bayang untuk degradasi itu menghantui pasukan Sean Dyche ini. Dan mereka itu 10 pertandingan terakhir tidak menang ya. Itu betul-betul suatu hal yang memukul buat kubu Burnley. Ada gol balasan dari Aaron Lennon, pemain paling tua yang terjadi dalam sejarah di Burnley. Dia mencetak gol kemarin itu dalam usia 34 tahun, 258 hari. Ini yang membuat pemain tua kedua yang ada di Burnley yang bisa melakukan itu dalam usia yang sudah di atas 30. Pemain pertama adalah Alexander yang bisa melakukan itu sudah cukup lama pada usia 38 tahun ya, yang dia bisa mencetak gol bagi Burnley. Dan memang berat kalau melihat perjalanan Burnley, apalagi untuk ke depan di 2022. Bukan tidak mungkin mereka akan tergusur bersama dengan Newcastle juga dan Norwich. Memang hanya 2 poin di atas Watford, dan Watford juga harus hati-hati ini.
melihat ini bahwa 2 poin ini tipis sekali, bukan tidak mungkin akan menarik mereka untuk turun dan terdegradasi. Kita akan tunggu, tapi yang pasti Setan Merah sudah kembali dan mereka tidak kalah dalam 6 pertandingan. Oke, tinggal menghadapi Wolf di awal tahun, ya. Bagaimana pada tanggal 4 Selasa dini hari mereka kembali menjamu di Old Trafford. Saya rasa bisa dapat 3 angka. Kalau 3 angka mereka bisa dapatkan, mereka akan terus naik mengancam Arsenal sebelum konsentrasi penuh diarahkan menghadapi Aston Villa pada tanggal 11 nanti juga di Old Trafford. Ini putaran ketiga babak Piala FA yang harus dimainkan oleh pasukan Ralf Rangnick. Ya, ini memang kelihatan agak berat. Dalam undian mereka langsung ketemu dengan tim sesama di Liga Premier, dan Aston Villa di bawah Stevie Gerrard yang lagi bagus-bagusnya. Ya, bagaimana tim ini terus naik, ya. Ada gairah baru dari anak-anak Aston Villa ini setelah ada Stevie Gerrard. Ini akan menjadi tantangan tentunya bagi Ralf Rangnick. Pertemuan yang menarik yang akan ditunggu juga oleh seluruh penggemar MU di saat mereka melakoni laga babak ketiga Piala FA. Sampai di sini review saya dengan Setan Merah MU yang mendapatkan 3 poin penting di Old Trafford saat menggasak Burnley dengan 3-1. Ciao.